Teman-teman masih ingat gak dengan CCA Duo yang di-tuning cukup netral? Nah, di video ini saya akan bahas penerusnya dengan 3 dynamic driver yang di-tuning all-around dan fleksibel. Nah, ini dia CCA Trio. Halo semuanya, balik lagi dengan Lopins Audio. Oke, di video ini saya akan mulai membahas menggunakan poin review, yang mana saya akan sampaikan poin-poin yang saya anggap penting untuk teman-teman ketahui. Tapi sebelumnya makasih banyak nih buat KZ Indonesia yang udah kirim sampel reviewnya. Nah, toko ini jelas recommended, soalnya punya garansi yang jelas dan klaim garansi yang juga mudah. Teman-teman bisa kunjungi alamat-alamat yang ada di kartu garansi ini. Nah, untuk unboxing lengkapnya seperti biasa, teman-teman bisa lihat di source video yang sudah saya buat. Oke, langsung saja masuk ke poin review. Poin yang pertama yaitu box dan aksesorisnya B aja atau biasa aja, sama banget dengan CCA Duo. Ada satu kabel bihun, satu set silikon ear tips, dan satu pasang foam tips. Jadi gak ada yang spesial di sini. Yang kedua adalah housing dengan bahan kombinasi resin dan faceplate metal plus pin QDC atau tipe C. Build quality-nya cukup solid, modelnya cakep, tapi housingnya cukup gede. Ini efek dari penggunaan 3 driver, jadinya lebih gede dibanding CCA Duo yang menggunakan 2 driver. Yang ketiga adalah fitting. Karena housingnya cukup gede dibanding CCA Duo, maka kenyamanan pun juga lebih nyaman di CCA Duo. Tapi untuk telinga saya sebenarnya masih cukup nyaman aja. Tapi untuk jangka panjang agak sedikit pegel aja. Oke, yang keempat, CCA Trio ini agak sedikit berat di drive. Jadi intinya bukan yang paling mudah di drive seperti KZ-TDX Pro, tapi bukan juga yang berat seperti Planar atau single DD langka seperti Cullineao King Luang Z4. Ya, bisa dibilang di tengah-tengah lah, seperti CCA Duo, Moondrop 2, 7Hz Cell Note Zero, ataupun EPZ Q1 Pro. Jadi masih aman untuk dicolok langsung ke smartphone teman-teman. Penggunaan DAC belum perlu kalau memang tidak punya DAC-nya. Tapi kalau punya DAC lebih baik dipakai aja, supaya lebih maksimal. Nah, untuk poin 5 ini cukup spesial. CCA Trio punya tuning suite. Jadi tonal atau tuning atau karakternya bisa fleksibel. Paling tidak CCA Trio ini punya lebih dari 4 tuning. Tapi saya akan bahas 2 tuning aja yang menurut saya paling terasa bedanya. Oke, di poin 5 ini saya akan bahas overall kualitas audionya dan perbandingan tipis-tipis dengan pesaing di kelasnya. Yang pertama saya akan bahas tuning suite dalam keadaan off semua. Di posisi ini bisa dibilang Harman bass boost. Lebih tepatnya punya karakter ala-ala Harman. Tapi mid bassnya di boost dan agak P-shape. Pukulan bassnya nampol, kedalaman dan rumble-nya juga bagus. Jadi beda dengan tipikal bassnya CCA Duo yang lebih netral. Agak flat, lebih clean, dan pukulannya agak lemah. Namun bassnya CCA Trio di posisi suite off semua agak sedikit masuk ke bagian mid atau area vokal dan agak sedikit boomy. Jadi posisi midnya agak sedikit mundur, tapi walaupun begitu midnya tetap cukup clean dan untungnya tidak campur aduk atau terasa terpisah dari bassnya. Ini efek dari 3 driver. Kemudian kualitas vokalnya termasuk bagus. Keseimbangan vokal cowok dan ceweknya cukup balance, tidak ketipisan ataupun terlalu tebal, dan masih natural. Selain itu cukup aman dari sibilan maupun sauti. Nah, jika dibandingkan dengan kualitas vokalnya CCA Duo, di CCA Duo vokalnya lebih bersih, sedikit lebih maju, lebih open, tapi bobot vokalnya lebih tipis dan condong ke vokal cewek. Begitupun dengan vokalnya HZ Sound HM0. Di sini juga vokalnya lebih maju, lebih clean, tapi juga lebih tipis. Nah, di bagian treble, CCA Trio ini punya treble yang cukup smooth, tapi di sisi lain masih cukup energik dan punya detail yang masih bagus.
Ekstensinya cukup, clarity-nya juga bagus, dan cukup aman dari picky atau pick yang tajam. Ini beda dengan treble-nya CCA Duo yang lebih extended atau punya ekstensi yang lebih panjang. Kemudian terasa sedikit lebih bright dan lebih open. Nah, kalau dibandingkan dengan treble-nya Hutchinson HM0, jelas ini juga beda. Di Hutchinson HM0, treble-nya lebih detail, lebih extended atau lebih panjang ekstensinya, dan lebih punya clarity, tapi juga lebih agresif. Oke, sebelum bahas kemampuan teknikalitas, saya akan bahas dulu tuning dalam posisi tuning suite on semua. Nah, di posisi ini tuningnya sangat mirip dengan ayam andalan utama saya, yaitu Kibum Epoch yang tuningnya Harman 2019 P2 banget. Jadi ketika tuning suite on semua, sub bass atau low bassnya sangat mirip dengan posisi tuning suite off semua. Tapi mid bassnya diturunin sehingga bassnya ini terasa lebih clean, kontrolnya lebih bagus, speednya agak lebih cepat, dan notasinya lebih jelas. Tapi pukulan bassnya jadi agak lemah dibandingkan tuning suite off semua. Kemudian midnya terasa lebih balance, sedikit lebih clean, dan vokalnya sedikit lebih open. Lalu untuk treble-nya bisa dibilang sangat mirip. Bedanya di sini sedikit lebih open atau istilahnya sedikit lebih punya clarity. Nah, untuk tuning suite lainnya teman-teman bisalah ngulik sendiri. Kalau menurut saya ada yang sub bassnya lebih turun atau treble-nya agak kalem. Contohnya di tuning suite 1 on, 2 on, dan 4 on. Untuk 3-nya off. Oke, lanjut bahas teknikalitas. Kemampuan teknikalitas CCA Trio ini terbilang bagus di kelasnya. Masuk ke rata-rata lah. Soundstage-nya luas dan melebar, tapi bukan yang luas banget. Resolusinya cukup baik. Nah, untuk separasinya bagus. Terpisah-pisah dengan baik. Kemudian depth dan imagingnya juga cukup bagus. Ya memang, kemampuan teknikalitasnya bukan yang istimewa seperti yang ada di Hutchinson HM0. Bahkan CCA Duo menurut saya sedikit lebih baik soal teknikalitas, utamanya di bagian resolusi dan detail. Tapi sekali lagi kemampuan teknikalitas CCA Trio ini masih bisa diandalkan di kelasnya. Nah, untuk perbandingan lebih detail dibanding ayam lainnya mungkin saya akan buatkan video khusus. Soalnya di sini bakal kepanjangan. Tapi buat teman-teman yang mau nanya perbandingan dengan ayam A, B, atau C, tanyakan aja di kolom komen, pasti saya jawab kalau saya tahu. Jadi kesimpulannya, apakah CCA Trio ini worth it? Simple saja menurut saya, jelas worth it. Alasannya yaitu punya kualitas audio yang bagus, kemampuan teknikalitas juga cukup baik, kemudian tuningnya fleksibel, bisa all round masuk ke banyak jenis musik, juga bisa cukup bass head. Nah, untuk kelemahan atau nitpick saya adalah packaging atau aksesorisnya biasa aja untuk harga 400 ribuan. Kemudian housingnya cukup gede, yang mungkin ini bakal jadi sedikit masalah buat sebagian teman-teman. Dan kemampuan teknikalitasnya kalah saing dengan beberapa ayam di kelasnya. Nah, saran saya buat teman-teman yang suka dengan banyak jenis musik, bahkan diajak metalan juga masih cukup baik. Apalagi kalau teman-teman suka dengan tipikal Harman tuning seperti saya, jelas ini sangat cocok. Tapi kalau teman-teman suka dengan bass yang netral atau agak flat, vokal yang maju, atau punya kemampuan teknikalitas yang istimewa, jelas CCA Trio nggak cocok. Dan bisa ambil ayam yang lain yang harganya deket-deket. Misalnya Hutchinson HM0. Bahkan CCA Duo lebih cocok kalau teman-teman suka yang netral. Oke, sampai di sini dulu dan makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. Salam Lopins Audio.